Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Cing Tentrem tentunya di Oprak Oprek. Edisi warga bertanya. Di sini sudah banyak komen-komen ya. Tapi udah kita pilihin komen-komen terbaik tanpa banyak basa-basi lagi. Cing Tentrem langsung aja nih bahas komen yang pertama. Komen yang pertama ada dari Om Iwan Kurniawan 8658. Izin bertanya, Cing, apakah mobil yang banyak parkir menjemur matahari langsung bisa mengurangi stok BBM di tangki atau penguapan? Sebenarnya kalau dipikir-pikir sih bisa-bisa aja gitu ya, parkir tempat panas terus bensinnya nguap. Tapi kayaknya kalau secara teknis gitu kan, sebuah perusahaan bikin mobil atau motor kan pasti udah di reset gitu. Tapi tenang, Cing Tentrem punya jawabannya di sini. BBM itu emang bisa nguap saat panas gitu. Karena sifat bensin pada dasarnya itu mudah menguap. Jadi kalau mobil udah parkir lama, terpapar matahari langsung, penjelasan teknisnya adalah suhu di tangki itu bakal naik. Ketika suhu di tangki itu naik, otomatis tekanan uapnya meningkat. Ada tapinya nih, mobil kan makin kesini makin modern gitu ya. Nah, mobil modern itu biasanya punya sistem penahan uap. Biasanya itu namanya evap system. Jadi fungsinya apa sih si evap ini, Cing? Jadi si evap ini adalah fungsinya dia menahan uap bensin, menyimpannya di charcoal canister, terus mengembalikan ke mesin saat mobil dijalankan. Jadi pas mobil kena panas tuh, uapnya nggak langsung hilang ke udara, kayak gitu. Kesimpulannya apa? Parkir di bawah matahari tidak bikin BBM itu nguap atau habis. Kalau BBM cepat habis, penyebabnya biasanya gaya berkendara. Terus beban yang dibawa tuh banyak apa dikit. Macet, karena macet ya otomatis kan pakai AC. Terus mesin nyala udah pasti bensinnya lebih banyak. Sama kondisi mesin itu sendiri, dirawat apa enggak, kayak gitu. Komen kedua, Om Salodin mau tanya nih, Cing. Kalau mobil manual dalam kecepatan tinggi dan mau sampai pintu tol, diturunin gigi secara berkala dari 5 ke 4 ke 3 dan rem secara perlahan bagus atau tidak? Wah. Jadi sebenarnya nurunin gigi itu terus rem secara perlahan bagus apa enggak sih sebelum keluar pintu tol gitu. Sebenarnya ini termasuk cara mengemudi yang baik dan aman gitu, Om Salahuddin. Kenapa? Karena kan itu bentuk dari kontrol dan keselamatan, masuknya ke safety riding gitu. Nurunin gigi secara bertahap dari 5, 4, 3, 2 itu secara nggak langsung membantu engine brake-nya tuh bekerja. Abis itu mobil lebih stabil saat mendekati tol dan rem nggak langsung bekerja berat. Sebenarnya engine brake itu adalah cara kedua kalau remnya itu kurang berfungsi dengan baik gitu. Jadi kesimpulannya apa nih, Cing? Kesimpulannya adalah turun gigi bertahap itu secara perlahan bagus banget, tapi dengan catatan harus pakai rem si mobilnya gitu. Dan jangan lupa di tol itu selalu ada batasan kecepatan tingginya berapa. Jadi mau kalau nggak buru-buru banget atau nggak urgent banget, usahakan untuk ikut aturan yang ada di tol tersebut begitu. Komen ketiga dari Om Gokon Sinurat. Kalau motor manual bagusnya pakai oli apa, Cing, supaya tarikan bertenaga? Wih. Sebenarnya oli itu nggak bikin motor nambah tenaga secara instan, tapi fungsi oli yang lebih tepat adalah dia bikin tarikan lebih enteng, responsif, dan mesinnya itu lebih awet gitu. Jadi kalau ditanya motor manual itu bagusnya pakai oli apa, sebelum jawab pertanyaan itu adalah kita harus tahu motor kita itu tipenya apa. Jangan pakai oli yang terlalu encer atau oli yang terlalu kental karena itu akan menurunkan performa mesin gitu. Bisa jadinya tuh jadi makin cepat panas atau bahkan jadi gampang kotor kayak gitu sih. Tapi biasanya kalau motor standar pada umumnya ya, biasanya itu pakai SAE 1030 atau 1040 nih buat motor bebek kayak gitu. Terus biasanya juga ada standar JASO MA atau MA2 gitu. Jadi pas beli oli, Om Gokon bisa lihat tuh di botol olinya SAE-nya berapa, 1030 atau 1040. Sama JASO-nya juga perlu diperhatiin gitu. Dan pastinya sesuaikan oli yang sesuai dengan budget dan kebutuhan motornya gitu. Jadi kesimpulannya apa? Tarikan enak itu kombinasi oli yang tepat,
viskositas yang pas dan rutin ganti. Komen keempat dari Asar Laganti 7393. Dia nanya soal CVT nih. Cing, kalau bersihkan CVT bagusnya tiap kapan? Pertanyaan yang cukup mendalam ini sebenarnya nih. CVT itu adalah bagian transmisi di motor matic, ganti rantai kalau di motor bebek. Kapan sih bersihin CVT yang baik? Kalau odometernya masih fungsi, biasanya itu 8.000 sampai 10.000 nih. Terus biasanya kalau habis pakai pemakaian berat, sering tiap hari dipakai macet-macetan, atau baru pergi jauh, touring, atau dari mudik mungkin gitu, itu biasanya 5.000 sampai 6.000 kayak gitu. Terus kalau mulai ada tanda-tanda dari motor nih, biasanya itu tarikannya geter, terus berasa berat, habis itu ada bunyi, itu biasanya CVT-nya minta dibersihin atau diservis kayak gitu. Kenapa CVT perlu diservis? Karena dari indikasi tersebut biasanya ada debu yang bikin CVT-nya itu selip. Dari situ bikin tarikannya jadi nggak enteng, terus komponen jadi lebih cepat aus. Kalau komponen lebih cepat aus, otomatis nanti kamu akan ngeluarin angka lagi, begitu. Jadi ketika dirasa kendaraannya itu ada yang, kayaknya nggak gini deh, lebih baik sih dicek kayak gitu. Kalau nggak bisa bongkar sendiri, pergilah ke bengkel kepercayaan Anda, teman-teman. Ya, sekian dan terima kasih. Tadi adalah penjelasan-penjelasan pada warga bertanya pada episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Sahabat Grab Indonesia. Dan jangan lupa nih, teman-teman, buat komen-komen lagi di video ini ya, di video episode kali ini. Nanti akan dipilih lagi untuk jadi episode selanjutnya, akan mendapatkan total hadiah senilai Rp250.000 untuk di dompet tunai gitu. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau pengalaman seru, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa di episode kali ini. Cing Tantrem pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.